Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B Angkatan 7, peserta laksar CPNS Kabupaten Bogor, akan menyampaikan tokoh panutan dari Jawa Barat, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Beliau lahir pada Januari tahun 1965, adalah mantan Menteri Perikanan dan Kelautan dari Kabinet Kerja tahun 2014 sampai 2019, yang juga merupakan pengusaha pemilik dan presiden direktur dari PT ASI Pujiastuti Marine Product eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Ibu Susi lahir dari keluarga yang cukup berada, yang memiliki usaha ternak dan mendistribusikannya hingga ke Jawa Barat. Beliau hanya mengenyam pendidikan hingga SMP, karena saat SMA dirinya berhenti karena dikeluarkan akibat aktif dalam gerakan golput. Selain itu, ia juga mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Setelah putus sekolah, ia menjual perhiasannya untuk dijadikan modal usaha. Beliau usaha menjadi pengepul ikan, lalu berkembang dan akhirnya menjadi pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti. Berorientasi pelayanan. Pada saat Ibu Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, beliau fokus memberikan bantuan dana pada para nelayan berupa bantuan kapal dan sarana penangkapan ikan, serta bantuan kredit untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Dan ketika terjadinya tsunami di Aceh pada 10 tahun yang lalu, Ibu Susi Pujiastuti menjadi orang pertama yang berhasil mendarat di Aceh yang terisolasi untuk menyalurkan bantuannya. Yang kedua adalah akuntabel. Beliau merupakan tokoh yang mempunyai tanggung jawab tinggi sebagai Menteri Kelautan. Dapat dilihat dari tegasnya tindakan yang dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia dikenal akan kebijakan yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Ibu Pujiastuti ini terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Ibu Susi Pujiastuti sangatlah berdedikasi tinggi. Dedikasi tingginya dapat dibuktikan dengan perolehan penghargaan, yaitu berupa Bintang Mahaputra Adi Pradana yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan juga masih banyak penghargaan-penghargaan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan yang beliau berikan sangat berintegrasi dan mampu diterima di kalangan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai berakhlak selanjutnya adalah kompeten. Beliau mendapatkan penghargaan kemaritiman tertinggi di Washington, Amerika Serikat. Beliau mendapatkan penghargaan Peter Binkley Ocean Award. Penghargaan yang diberikan atas usahanya dalam menjaga ekosistem Indonesia yang unik serta memberikan keuntungan ekonomi bagi komunitas nelayan sekitar. Nilai berakhlak yang selanjutnya adalah harmoni. Meskipun Ibu Susi adalah pejabat pemerintahan, ini tidak membuatnya menjadi sombong. Bahkan ia memiliki julukan anti elit. Dalam sebuah artikel terlihat beliau tampak dengan sangat asyik dan santai mengobrol dengan tukang batu di sebuah gubuk kayu sambil menyeruput kopi. Beliau sangat asik bercengkrama dengan warga
di Natuna tersebut. Selanjutnya adalah Loyal. Beliau merupakan pengusaha, pemilik, dan presiden direktur dari PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Lalu, ia rela untuk melepaskan semua jabatannya untuk berfokus menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Selanjutnya, komitmen Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Yang selanjutnya juga Susi mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP Nomor 5/2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran benih lobster, kepiting, dan rajungan. Nilai berakhlak selanjutnya adalah adaptif. Salah satu ciri-ciri penerapan budaya adaptif adalah mendorong jiwa kewirausahaan. Susi Pujiastuti adalah salah satu sosok wanita yang teladan atas kegigihan dan kesuksesannya. Beliau mampu menjadi seorang pengusaha sukses serta mengemban tugas negara menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014. Salah satu faktor yang menjadikan sosok beliau dikagumi adalah kepedulian beliau terhadap lingkungan sekitar yang sangat tinggi. Beliau juga menekuni bisnis sektor perikanan yang bernama PT Susi Pujiastuti Marine Product dan transportasi penerbangan yang bernama PT Susi Pujiastuti Aviation atau Susi Air. Atas kesuksesannya, beliau mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya dari WWF atas perannya dalam memajukan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan. Yang selanjutnya adalah kolaboratif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Antariksa Inggris dan perusahaan satelit Inggris meluncurkan proyek pemanfaatan teknologi satelit untuk bidang perikanan. Menteri Susi juga melakukan kerjasama dengan Malaysia guna memperkuat ketahanan laut.